Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Dan kembali lagi kita membacakan hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan tentang fikhi al-ibadah. Masih membahas tentang al-ghuslu wa hukmul junub, yaitu bab mandi dan hukum janabah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah inna tahta kulli sya'ratin janabah faksilu asy-sya'ra wa amqu al-bashar. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa dha'afahu. Wal Ahmad an Aisyata nahu wa fihi rawin majhul. Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah, sesungguhnya di bawah setiap helai rambut itu ada junub. Maka cucilah seluruh rambut kalian dan bersihkanlah kulit kepala kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Tapi keduanya bersepakat menyebutkan menghukumi bahwa hadis ini dhaif. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Al-Haris ibn Wajih. Ini mungkar, tidak diterima periwayatannya. Kenapa? Karena dia dhaif, lemah. Adapun dari sisi matan teks hadis itu sahih. Kenapa? Karena memerintahkan untuk membasuh atau menyiram seluruh anggota tubuh. Apakah kepala, rambut, semua. Kalau apa Pak? Kalau kita mandi junub. Wali Ahmad, riwayat Ahmad dalam kitab musnadnya dari Aisyah, nahuhu semisal yang disebutkan di hadis di atas, wa fihi rawin majhul, akan tetapi di dalam sanadnya ada rawi yang majhul, tidak dikenal siapa namanya, di mana di dalam rawi di hadis sanadnya ada seorang rawi berkata haddatsani rajulun, telah menceritakan kepadaku seseorang. Nah, seseorang ini enggak diketahui siapa namanya, apa asal usulnya. Maka Pak, di dalam sanad jika ada seorang rawi yang majhul, tidak diketahui namanya, maka itu ditolak hadis tersebut. Itu kalau setelah sahabat. Tapi kalau di kalangan sahabat, maka tetap diterima. Karena seluruh sahabat itu terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Adapun generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in dan setelahnya itu tidak diterima jika ada satu rawi yang tidak disebut namanya. Babu at-tayammum. Kemudian penulis sekarang akan membahas tentang at-tayammum. Tayammum itu pengganti wudu. Paham? Kalau wudu dengan air, tayamum dengan selain air. Apa hukumnya? Hukumnya masyru', disyariatkan. Bertayamum jika memenuhi syarat. Ada 2 syarat. Syarat yang pertama ada mulma, tidak mendapati air. Paham? Dia mau wudu nih, dia terus tidak dapat air untuk dia pakai wudu, maka baru dia beralih ke tayamum. Syarat yang kedua al-i'tidar isti'malil ma', dia tidak bisa menggunakan air, mungkin karena sakit atau karena dingin yang bersangatan sehingga tidak bisa menggunakan air. Mudarat bagi dia kalau menggunakan air, maka dia boleh bertayamum. Paham?
Nanti para ulama berselisih tentang apakah tayamum ini raf'ul hadas, mengangkat hadas, ataukah dia istibahatus shalah, hanya sekedar pembolehan untuk sholat itu saja. Apa maknanya nih Pak? Maknanya gini, taruhlah nanti di jam 7:14 masuk waktu Isya. Sementara kita berhadas, mau sholat Isya, sementara qadarullah PDAM mati, DKM sudah kontak penjual air belum juga datang-datang, kita keliling-keliling nyari air nggak ada, waktu sholat sudah masuk, maka kita bertayamum. Nah, apakah tayamum kita tadi itu mengangkat hadas kita sedang berhadas nih, ataukah dia hanya sekedar pembolehan untuk sholat Isya saja? Ketika nanti datang waktu subuh, maka kita harus wudu, kalau itu kita mendapati air. Nah, di sini diperselisihkan nanti oleh para ulama. Ada yang mengatakan bahwa raf'ul hadas, bahwa tayamum ini mengangkat hadas sebagaimana layaknya wudu. Bukankah al-badalu lahul hukmul mubdal? Badal itu menggantikan memiliki hukum sama dengan yang digantikan. Wudu kan mengangkat hadas kecil kan? Maka nanti tayamum juga mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Sehingga ketika nanti datang waktu sholat subuh, kita belum berhadas, maka masih boleh kita gunakan tayamum kita tadi. Meskipun PDAM sudah ngalir mungkin atau sudah didapati air. Pak? Jadi tayamum ini merupakan keistimewaan agama kita. Syariat tayamum ini Pak tidak didapati pada agama-agama yang lain. Mereka tidak boleh melaksanakan sholat atau ibadah kecuali harus wudu. Beda dengan agama kita. Boleh tayamum sebagai bentuk keringanan dari syariat. Dengan apa kita bertayamum nanti akan dijelaskan di hadis-hadis yang akan kita bacakan, bahwa para ulama nanti berselisih apakah tayamum itu harus dengan tanah ataukah boleh dengan apa yang muncul di permukaan bumi ini. Bertayamum di batu kah, di kursi kah, di dinding kah, ataukah dia di tempat-tempat yang ada di permukaan bumi ini. Nanti akan ada hadisnya. Han Jabir bin Abdullah anna an-nabiyya qala utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Dari Jabir bin Abdullah berkata bahwa sanya Nabi bersabda, aku diberikan 5 hal. Siapa yang memberikan ini Pak? Allah. 5 hal itu tidak diberikan kepada seorang pun dari kalangan Nabi setelahku, sebelumku. Rasul dan Nabi sebelum Rasulullah tidak diberikan 5 hal ini. Berarti 5 hal ini diistimewakan, dikhususkan bagi siapa Pak? Nabi Muhammad dan umatnya. Yang pertama adalah nusirtu birru'bi masirotah syahrin, di mana aku ditolong oleh Allah dengan diberikan rasa takut kepada musuh-musuhku sebulan sebelum aku menyerang mereka. Jadi gemetaran, ketakutan musuh-musuh, padahal sebulan nih baru direncanakan mau menyerang mereka. Mereka sudah ketakutan. Gimana Pak? Mental seseorang yang takut ketika dikabarkan dia mau diserang, kocar-kacir, lari, gak lagi kuat untuk berperang kalau kalau sudah ketakutan. Ini yang pertama. Yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bagiku bumi itu tempat sujud dan alat bersuci.
Paham? Jadi bumi seluruhnya boleh digunakan bagi umat Muhammad untuk sholat, kecuali 2 tempat, WC dan kandang onta. Beda halnya dengan umat sebelum kita, Pak. Mereka itu tidak boleh sholat kecuali di tempat ibadah mereka, apakah di mihrab ataukah di gereja ataukah di tempat-tempat ibadah mereka. Enggak boleh di sembarangan tempat. Kita di mana saja kita mendapati waktu sholat sudah masuk, maka boleh sholat di situ. Fa ayyuma rajulin adrakat shalah falyusalli fi. Siapa saja yang mendapati waktu sholat di mana saja, maka hendaklah dia sholat di situ. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah uhillat liyal maghanim, dihalalkan bagiku ghanimah, harta rampasan perang. Paham? Apa-apa yang didapati dari rampasan perang, baju kah, tawanan kah, pedang kah, semua itu halal bagi umat Nabi Muhammad dan diharamkan bagi umat-umat sebelum kita. Kemudian yang keempat, wa utitu syafa'ah, aku diberikan syafaat. Syafaat apa ini? Syafaatul uzmah, yaitu permohonan kepada Allah agar disegerakan urusan di padang mahsyar. Dan syafaatul uzmah ini tidak diberikan kepada Adam, kepada Isa, Nuh, Musa, Ibrahim dan yang lainnya. Khusus untuk Nabi Muhammad. Berkat doa umatnya setelah adzan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah, keutamaan. Wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah, dan utus bangkitlah dia dalam keadaan yang terpuji kelak di padang mahsyar. Kemudian yang kelima, wa bu'istu ilan nasi ammah, aku diutus kepada seluruh manusia. Beda dengan nabi-nabi terdahulu, diutus kepada apa? Kaumnya khusus. Contoh kalau diutus kepada warga Balikpapan, maka di warga Samarinda enggak boleh dia dakwah. Di warga Penajam enggak boleh dakwah. Adapun Nabi Muhammad seluruh umat manusia, Arabnya kah, Ajaminya kah, Afrikanya kah, Eropanya kah, semuanya apa? Wajib beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan mengikuti syariatnya. Nah, dari 5 yang disebutkan di sini ada yang khusus yang menjadi pembahasan kita, yaitu apa? Tayammum. Wa fi hadisi Hudzaifah inda Muslimin wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma'. Wa an Ali inda Ahmad wa ju'ilat turabu li tahuran. 2 hadis ini dibawakan oleh penulis sebagai bentuk takkid atau takhsis dari hadis sebelumnya, Pak. Hadis sebelumnya kan menyebutkan secara umum, yaitu apa? Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bagiku bumi, apa yang ada di atas bumi, sebagai tempat sholat dan alat bersuci atau tayamum. Cuma di hadis ini disebutkan apa? Turbatuha, tanahnya. Paham? Tanahnya. Berarti bukan pohonnya, bukan batunya, bukan karpetnya, bukan kursinya dan yang lainnya. Nah, para ulama rahimahumullah berselisih tentang hal ini, Pak.
apakah bertayamum itu disyaratkan harus ada tanahnya, harus di tanah dan tanah tersebut harus ada debunya ataukah tidak? Karena memang datang di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah itu, fatayammamu sha'idan thayyibah. Bertayamumlah kalian dengan sesuatu yang muncul di permukaan bumi ini. Yang muncul di permukaan bumi ini. Nah, dari sini para ulama berselisih. Apakah bertayamum itu harus dengan tanah? Dan ini adalah pendapat mazhab Syafi'i. Adapun pendapat yang lain bahwa tidak mesti harus dengan tanah. Apa saja yang muncul di permukaan bumi ini boleh untuk digunakan bertayamum. Dinding rumah kah, kursi kah, di atas karpet kah? Karena ini semua bagian dari keumuman hadis sebelumnya dan keumuman di ayat surah Al-Maidah, sha'idan thayyiba. Apa yang ada di permukaan bumi. Nah, ini pendapat siapa? Ibnu Taimiyah, Asy-Syaukani dan yang lainnya. Adapun penyebutan tanah di hadis ini, Pak, ini kata ulama bahwa ini adalah dzikru ba'di afradil umum, menyebutkan sebagian dari keumuman yang ada, bukan berarti membatalkan keumuman yang ada. Bukan berarti membatalkan. Kalau mau bertayamum dengan tanah ya silahkan. Saya yang mau bertayamum dengan sesuatu yang tidak ada tanahnya jangan dilarang. Karena semua ini masuk dalam keumuman ayat dan hadis yang disebutkan di hadis Jabir radhiyallahu anhu. Wa an Ammar bin Yasir qala ba'athani an-nabiyyu fi hajatin fa ajnabtu falam ajidil ma fatamarraqtu fi sa'idi kama tamarragu dabah summa ataitu an-nabiyya fa dzakartu dzalika lahu fa qala inna ma kana yakfika an taqula bi yadika hakadah summa daraba bi yadayhi al-ardha darbatan wahidatan summa masaha shimal alal yamin wa dhahira kaffaihi wa wajahu muttafaqun alaih. Dari Ammar bin Yasir berkata, Nabi pernah mengutusku dalam sebuah urusan. Lalu tiba-tiba aku di tengah jalan junub. Junubnya ini enggak mungkin karena jima. Kemungkinan besar karena ihtilam, mimpi basah. Falam ajidil ma'. Lalu aku tidak mendapati air untuk aku pakai mandi junub. Lalu aku berguling-guling di tanah. Dia menganggap bahwa tayamumnya orang yang junub itu dengan Dengan berguling-guling di tanah. Sebagaimana berguling-gulingnya hewan, binatang. Kemudian aku mendatangi Nabi, lalu aku sebutkan hal tersebut. Lalu Nabi mengajarkan tayamum yang benar untuk junub dan yang lainnya. Maka kata Nabi, cukup engkau menepukkan tanganmu sekali, lalu lalu engkau mengusap tangan kirimu dengan menggunakan tangan kanan dan mengusap kafai, telapak tangan sehingga telapak tangan pergelangan gitu dan wajahmu. Nabi SAW tidak mengingkari perbuatan Ammar yang dia bertayamum untuk mengangkat hadas besar. Paham? Tapi yang diingkari oleh Rasulullah adalah dia ini cara bertayamumnya yang salah.
Paham? Cara bertayamumnya yang salah. Terus Rasulullah enggak menyuruh Ammar ini mengulangi sholat yang dia bangun di atas tayamum yang salah tadi. Kenapa Pak kira-kira? Karena perbuatan Ammar ini mabniun alal jahal, dibangun di atas kebodohan. Sehingga ya sudah, enggak usah diulangi lagi. Sholat-sholat yang dia kerjakan di atas tayamum tadi, tayamum yang salah, makanya sudah, enggak perlu diulangi. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa tayamum itu Pak boleh untuk raf'ul hadasil akbar wahal hadasil asghar. Boleh untuk mengangkat hadas besar ataukah hadas kecil. Tadi pagi ada ibu bertanya gitu di kajian masjid ini juga. Pertanyaannya, gimana Ustadz kalau sekiranya ada seorang wanita yang haid gitu ya. Dia di atas pesawat, di tengah jalan dia suci, selesai haidnya, masih di atas pesawat. Sementara dia harus mandi untuk sholat gitu kan. Sementara di atas pesawat wudu saja nggak boleh, apalagi mandi. Bagaimana? Maka dia bertayamum. Sama dengan kasus Ammar di sini. Dia mau mandi junub karena ihtilam, ini wanita ini mau mandi junub untuk apa? Mengangkat hadas besarnya setelah haid. Paham? Beda halnya kalau sekiranya kemungkinan dia sampai di tempat itu masih ada waktu sholat. Taruhlah dia berangkat dari Jakarta menuju Jeddah, berangkat jam 7. Kemungkinan sampai di Jeddah taruhlah jam 5 sore. Kemungkinan nih Pak, jam 5 sore. Maka kalau dia selesai haidnya di atas pesawat jam 1, maka dia tidak boleh bertayamum di atas pesawat. Paham? Dia nanti mandi di mana? Di bandara. Karena masih ada waktu. Beda halnya kalau kemungkinan besar dia tiba di Jeddah maghrib. Berarti lewat nih 2 waktu sholat kan? Ini masih ada waktu. Ketika dia sampai jam 5 di bandara Jeddah, maka dia mandi terlebih dahulu. Kemudian dia sholat duhur. Kemudian setelah itu sholat asar. Paham? Kalau kemungkinan besar dia tiba di bandara Jeddah jam 7 atau jam masuknya waktu maghrib, maka dia harus tayamum di atas pesawat untuk melaksanakan sholat duhur dan asar. Ini kalau perjalanan jauh Pak. Kalau perjalanan dari Balikpapan mungkin ke mana? Ke Jakarta atau ke Papua sana. Ini enggak sampai memakan waktu 2 sholat. Wa fi riwayatin al-Bukhari wa daraba bi kaffaihi al-ardo wa nafaha fihima thumma masaha bihima wajhahu. Dalam riwayat yang lain, dia menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah, lalu dia meniup karena ada debu di tangannya, kemudian dia mengusap wajah dan kedua telapak tangannya. Nah, di hadis yang kita sebutkan tadi sama hadis ini memberikan isyarat bahwa tangan yang duluan diusap, kemudian apa Pak? Kemudian wajah. Dalam permasalahan ini para ulama berselisih. Mau wajah duluan yang diusap, kemudian telapak tangan, maka tidak masalah. Atau tangan duluan kemudian baru wajah juga enggak ada masalah. Paham? Karena sebagian ulama kita menyebutkan bahwa tartib berurutan dalam hal ini itu hukumnya sunnah. Beda halnya berurutan dalam permasalahan wudu itu hukumnya wajib. Paham? Diudukan wajah duluan kemudian tangan kan Pak ya? Paham?
Faghasala wajahu wa yadayhi ilal mirfaqaini. Wajah duluan, kemudian baru apa? Baru tangan. Kalau dalam permasalahan wudu berurutan itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Jadi bisa wajah duluan, kemudian tangan, atau tangan duluan, kemudian wajah. Wa an ibni Umar qala Rasulullah at-tayammumu dorbatani. Dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Rawahu Daruqutni wa sahhahul a'immatu waqfahu. Hadis ini menyebutkan bahwa tayamum itu 2 kali tepukan. 1 kali tepukan untuk wajah, satunya lagi untuk kedua tangan hingga siku-siku. Sementara hadis yang sebelumnya menyebutkan berapa, Pak? Hanya 1 kali tepukan. Nah, hadis ini dhaif, lemah. Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ali bin Dhabiyani. Ini dhaif jiddan. Imam Bukhari berkata dia adalah munkarul hadis. Orang yang ditinggalkan hadisnya, diingkari hadisnya. Jadi cukup sekali apa, Pak? Sekali tepukan untuk wajah dan tangan. Nah, meskipun hadis ini dhaif, sebagian ulama di antaranya mazhab Syafi'i menganggap bahwa apa? Boleh bertayamum dengan 2 kali tepukan untuk wajah dan tangan. Demikian juga mazhab Hanabila menganggap hal itu boleh-boleh saja. Tapi yang lebih kuat dalam hal ini yaitu apa? Hadis yang sahih yang sebelumnya. Dan di sini juga disebutkan apa, Pak? Ilal mirfaqaini. Mengusap tangan itu hingga ke siku-siku. Kalau di hadis sebelumnya sampai apa? Pergelangan tangan saja. Tapi di hadis dhaif di sini disebutkan apa? Hingga siku-siku. Ini juga mazhab Syafi'i menganggap bahwa bertayamum itu mengusap tangan hingga apa, Pak? Hingga siku-siku. Kiasan alal udu. Dikiaskan kemana? Ke udu. Kita kan udu mengusap apa? Tangan hingga siku-siku. Mencuci tangan hingga siku-siku. Wa Nabi Hurairah qala Rasulullah as-sa'idu wadu'ul muslim wa illam yajidil ma asyra sinin fa idza wajadal ma falyattaqilla wa limissahu basyaratahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah, as-sa'id, sa'id itu, Pak, adalah sesuatu yang ada di permukaan bumi ini. Tanah kah, batu kah, apalah gitu. Itu alat bersuci, alat wudu atau tayamum bagi seorang muslim. Wa illam yajidil ma. Meskipun dia tidak mendapati air selama 10 tahun. Fa idza wajadal ma, jika dia mendapati air maka falyattaqillah, hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan mengusap kulitnya, anggota tubuhnya dengan air. Tapi hadis ini irsal atau mursal. Didhaifkan oleh para ulama dari sisi sanad, tapi dari sisi matanya, Pak, sahih. Bahwa air itu adalah alat bersuci seorang selain air atau apa yang ada di permukaan bumi ini, itulah alat bersuci bagi kaum muslimin. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala kharaja rajulani fi safarin fahadaratis shalah wa laysa ma'ahu ma' fatayammama sa'idan thayyiba fa shallaya thumma wajadal ma' fil waqti
dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ada 2 orang keluar safar. Lalu kedua ini mendapati waktu sholat, sementara mereka tidak mendapati air. Lalu keduanya Bapak bertayamum, kemudian sholat dengan tayamumnya. Tapi setelah itu dia dapati air. Setelah selesai sholat, dia dapati air. Fil waktu, di waktu masih ada waktu sholat. Paham? Contoh, dia di sholat di waktu duhur di jam 1 dengan tayamum Pak. Sementara di jam 2 dia mendapati air. Nah, fa'ada ahaduhuma sholat. Salah satu di antara kedua orang tadi mengulang sholatnya dengan apa? Dengan wudu. Satunya lagi tidak mengulang karena dia cukupkan dengan apa Pak? Dengan tayamumnya tadi. Summa ataya, kemudian keduanya mendatangi Rasulullah lalu menyebutkan hal itu. Maka kata Rasulullah, lilladzi lam yu'id, kepada orang yang tidak mengulang sholatnya, asabtas sunnah, engkau telah mencocoki sunnah. Apa yang engkau perbuat itu tidak salah. Engkau tidak mengulang sholatmu ketika mendapati air. Dia berkata lagi kepada yang lain, yang apa? Yang mengulang sholatnya dengan apa Pak? Dengan wudu. Lakal ajru marrotaini, bagimu 2 pahala. Sholat yang pertama dan sholat yang kedua. Sholat yang pertama dengan tayamum, sholat yang kedua dengan apa? Dengan wudu. Rasulullah membenarkan keduanya. Paham Pak? Membenarkan keduanya. Dalam permasalahan ini Pak, contoh kita tadi sholat maghrib dengan tayamum. Qadarullah PDAM nyari air nggak dapat, masuk waktu maghrib, kita bertayamum. Selesai sholat maghrib, air mengalir, air PDAM mengalir. Apakah kita mengulang sholat? Maka jawabannya apa? Tidak perlu diulang. Cukup dengan apa? Dengan sholat yang tadi dengan apa? Dengan tayamum. Ini keadaan di mana Bapak masih ada waktu sholat. Keadaan yang kedua, waktu sholat sudah habis, baru air mengalir. Paham? Gambaran yang kedua ini Pak, waktu sholat sudah habis, baru air mengalir. Masuk waktu isya, baru baru air mengalir. Maka dalam keadaan yang kedua ini juga nggak perlu apa? Mengulang. Paham? Keadaan yang ketiga, dia dalam keadaan sholat. Taruhlah di rakaat kedua, di sholat maghrib, dia dengar air mengalir, ngalir air, PDAM. Apa yang dia lakukan ini Pak? Yang pertama, boleh dia batalkan sholatnya, kemudian dia pergi wudu, kemudian apa? Dia sholat lagi. Paham? Keadaan yang kedua, nggak perlu dia batalkan sholatnya, karena tayamum yang dia lakukan itu raf'ul hadas, mengangkat hadas dia. Paham? Ini kalau kondisinya apa Pak? Di tengah sholat dia mendengar air mengalir. Maka ada 2 keadaan, boleh dia batalkan, boleh juga dia tidak batalkan. Wa ibni Abbas fi qaulihi azza wa jalla wa in kuntum marḍā aw ala safarin. Qala idza kanat birrajulil jiraha fi sabilillah wal quruh wa yujnibu fa yakhafa ayyamut in iktasala tayammama. Rawahu Daruqutni mauqufan wa rafa'ahu al-Bazzar wa sahhahu Ibnu Huzaimah wal Hakim. Dari Abdullah bin Abbas tentang firman Allah,
Wa in kuntum mardo, jika kalian dalam keadaan sakit atau sedang safar lantas tidak mendapati air, maka bertayamumah. Idza kanat birrajuli, jika ada seseorang pemuda yang terkena luka gitu di badannya, lalu dia junub. Kalau dia takut kematian menimpahnya atau luka atau sakit yang tambah parah jika dia mandi junub, maka apa yang dia lakukan, Pak? Dia bertayamum. Dia bertayamum. Ini kalau apa? Kalau dia takutkan mudarat bagi dirinya. Wan Ali radhiyallahu an qala in kasarat ihda zandayai fasa'altu Rasulullah fa amarani an amsaha alal jabairi, rawahu Ibnu Majah bisanadin wahin jiddan. Dari Ali bin Abi Thalib berkata, in kasarat, salah satu dari pergelangan tanganku mengalami luka robek. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah, kemudian dia memerintahkanku untuk mengusap di atas perban yang ada. Tapi hadis ini wahin jiddan, lemah sekali, karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Amru bin Khalid. Dia ini didoifkan oleh para ulama. Tapi dari sisi matan, Pak, benar. Di mana jika ada seorang yang terluka, di bagian anggota tubuhnya itu menggunakan apa? Jib ya, pembalut untuk luka itu. Sementara anggota tubuh yang lain, anggota wudu yang lain masih bisa tersentuh air, maka yang di sini yang terkena luka itu dia usap. Paham? Dia usap di atasnya. Adapun anggota tubuh yang lain masih bisa kena air, maka dia apa? Dia wudu. Wa an Jabir bin Abdullah fi ar-rajul alladhi shujja faqtasala famata. Innama kana yakfihi ayyatayammama wa ya'siba ala juruhin hirqatan summa yamsaha 'alaiha wa yaksilu sa'ira jasadihi. Hadis ini juga dhaif. Tapi dari sisi matan dia sahih, di mana seseorang yang terluka kepalanya yang tidak memungkinkan dia mandi janabah, maka boleh dia bertayamum. Kenapa? Karena dia dikategorikan orang yang sakit. Agama kita sangat menjaga jiwa. Jika jiwa kita terancam jika menggunakan air, maka beralih kepada selain air. Nah, kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Kandang onta. Iya. Alasannya diantara hikmahnya karena mabarikul ibil itu tempatnya setan. Karena dalam riwayat yang lain sifat setan ini banyak sekali pada onta. Dia pendendam, dia suka ini mudarat. Ketika Anda sholat di kandang onta tersebut, tiba-tiba dia datang menendang antum atau nginjak-nginjak antum, karena banyak kejadian di mana onta itu kalau sudah dendam sama seseorang itu dia tahan, dia simpan. Ketika ada kesempatan dia balas dendam. Sehingga itu disaddu dzara'i, dicegah dalam agama kita agar apa? Tidak mudarat.
Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.